Oke bro, apa kabar? Sehat bro. Sehat ya? Gila. Kali ini gue ditemenin sama seseorang cowok ya, manis. Doi adalah seorang fotografer. Selamat menonton, Cidau. Tolong dong, mungkin lu bisa perkenalkan nama lu dulu. Oke, thank you ya buat sobat lama gue juga. Udah lama nih gue gak ketemu sama dia. Mungkin udah berapa tahun nih? Udah berabad-abad ya? Iya. Sekarang makin ganteng aja. Iya, Makin tua nih. dateng. Oke, sebelumnya gue kenalin nama gue Ulik ya. Kalau Instagram gue Ulik_TK. Gue asli dari Lampung. Terus gue domisili di sekarang Bekasi. Gue udah di Bekasi udah dari tahun 2010 lah. 2010 Ya, lu di Bekasi. Gue di Bekasi. Banyak hal yang gue dapet sih di Bekasi. Banyak hal ya. Banyak hal. Kan gue ngeliat juga nih perkembangan lu di dunia foto ya. Gue bawa aja dong, lu mulai jadi fotografer itu sejak tahun berapa? Oke, gue dulu itu sebenarnya gue sudah hobi dari waktu gue masih di Lampung ya. Dulu masih belum zamannya digital, masih pakai Kodak lah ya. Oh iya, yang masih pakai Kodak klise ya, pakai klise itu pada zamannya. Gue sempat punya, itu pun warisan dari abang gue dulu. Habis itu gue kesini dengan adanya digital, apa ya? Gue sih waktu itu belum punya duit bro. Belum punya duit? Belum punya duit karena gue misi gue dulu dari Lampung ke sini itu gue cari kerja. Ya karena tujuannya lu nyari kerja. Betul, sama nyari kayak kerja. perantau lain. Perantau lain, gue di sini nggak punya saudara, gue nggak punya siapapun. Jadi gue di sini berkomunikasi, gue cari teman. Ya alhamdulillah dari itu semua gue sampai bisa hidup dan sekarang gue punya KTP Bekasi ya. Jadi Oh, udah warga bukan KTP Lampung. Bukan KTP Lampung lagi, gue warga sini. Bahasanya banyak hal yang gue dapat. Kalau gue hobi fotografi dari dulu, cuman dulu gue punya sebuah cerita begini. Gue dulu punya temen, dia punya kamera DSLR ya. Gue sering diajak sama dia, Lik, lu ikut sama gue yuk. Gue pengen lagi ada foto nih, begitu, bla 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 gitu kan. Yaudah, gue ikut tuh sama dia. Gue ikut karena gue jujur, gue waktu zaman segitu beli kamera dengan harga mungkin sekitar 3 jutaan tuh berat ya bahasanya kan. WMR kalau nggak salah dulu tuh masih sekitar 2 juta. Iya. 2 jutaan, sekarang nggak serame sekarang ya 2020 ya bahasanya kan. Gue ngikut sama dia, gue lihat dia cara potret dan sebagainya. Jadi di kala waktu-waktu dia senggang, gue pinjem nih kamera. Pinjem kameranya. Bang, boleh nggak? Oh boleh nih gitu. Gue asal jepret dan sebagainya. Dari situ gue belajar otodidak sampai gue punya mindset. Berarti nggak sekolah, karena banyak kan fotografer yang ada yang sekolah juga, yang bersertifikat gitu kan. Tapi kalau lu sendiri nggak, gue bener-bener otodidak yang nggak ngerti apa-apa ya bahasanya. Gue yang mulai dari nol, tanya sama temen, sama orang yang lebih paham. Walaupun terkadang dia jauh lebih muda dari gue, karena prinsip gue ilmu itu gue bisa belajar dengan siapapun, tidak harus yang lebih tua atau bahasanya jauh lebih muda dari gue. Kalau dia punya bobot ilmu yang banyak, buat gue segan dan gue ambil dari apa yang bisa gue ambil dari mereka. Segi positifnya lo ambil ya. Betul. Oke, dan lo fokus itu di tahun berapa? Nah awalnya sebenarnya gini. Gue bukan fokus ya, karena gue dulu juga adalah karyawan pabrik. Oh, karyawan pabrik. Buru-buru sama seperti teman-teman yang lain ya guys. Gue sama seperti kalian, gue sekedar buru dulu. Dari situ gue belajar, gue sisihkan pendapatan gue berapapun itu, karena gue dulu punya keluarga ya. Gue sudah punya keluarga, ya gue harus sisihin. Di situ gue sampai pertama kali gue tuh punya itu kamera Nikon digital ya, kamera Nikon 3100 kalau tidak salah di tahun itu. Oh iya. Tapi itu udah mulai itu juga udah bagus kan? Ya lumayan lah, tapi dibandingin yang lain sih ya itu masih low entry ya. Dari situ gue belajar, gue asah, gue bergaul, gue berteman sama teman-teman fotografi, gue ikut diajakin event dan sebagainya. Dari situlah gue belajar untuk mengenal fotografi. Oke, nah untuk lu mendapatkan penghasilan nih dari di dunia foto itu dari tahun berapa sih? Pasti kan namanya lu baru mulai nih, nggak mungkin dong langsung ada pembayaran atau dibayar untuk moto segala macam, dan mungkin nama lu juga dan hasil lu juga belum ketahuan sama orang-orang dong. Ya kan? Nah, untuk pendapatan pertama kali itu lu dapetin berapa?
Jadi gini, gue punya cerita. Gue setelah gue beli kamera itu, gue hampir belajar itu hampir 1,5 tahun ya gue belajar. 1,5 tahun. Itu gue masih belum punya rasa pede untuk gue namanya jual foto ataupun secara komersil ya. Iya. Pada waktu itu ada wedding atau pro wedding, karena gue masih belum yakin sama kemampuan gue. Hingga pada suatu saat gue punya temen yang lihat hasil foto gue, katanya, oh Lik, lo oke, lo bisa nggak fotoin gue prawet, kata dia. Pertama, waduh, bro, sorry, hasil gua masih belajar bro, gua gitu kan. Mungkin banyak orang-orang yang di luar sana yang emang bidangnya di fotografi komersil yang hasilnya tidak diragukan. Tapi menurut mereka, enggak, lu sudah lumayan oke, kata dia kan. Akhirnya gue dari situ beranikan diri. Pada waktu itu gue nggak minta bayaran. Waktu dia nawarin, berapa sih bro? Waduh, udah nggak usah lah, katanya. Nah, pertama kali gue foto prawet dalam arti menghasilkan uang ataupun itu apa ya, bisa dibilang itu hasil lu lah, hasil lu nih. Hasil pertama kali dibayar itu gue dibayar 500.000 waktu itu. 500.000 pada itu prewedding. Prawedding, gue nggak minta nominal berapapun, gue nggak, karena gue apa ya, gue ngebantu temen untuk ya udah yuk, tapi lu jangan pernah apa ya kecewa dengan hasil gua terus takutnya jelek. Enggak, dia tetap yakin. Akhirnya gue beraniin diri. Dari situ gue berusaha untuk, itu tahun berapa tuh? 2013. 2013 itu hasil pertama kali awal 2013, karena gue belajar tuh hampir 1,5 tahun. Gue beli kamera itu hampir ya setengah tahun lebih, hampir 1 tahun lah. Itu baru gue berani. Akhirnya dari situ masyarakat atau teman-teman di sekeliling gue yang menilai sendiri hasil gue. Itu pertama kalinya. Yang gue nervous awalnya 500 tuh. Itu pun, bro, ini banyak banget. Enggak, gue suka, kata dia kan. Yang gue yang nggak ngerti pose bagaimana, yang gue benar-benar belajar, gue nanya, gue ya lihat, gue baca dan sebagainya, seperti apa sih orang prawet itu. Dan sekarang gue mau nanya sama lu, ketika lu foto model nih ya, pasti banyak dong model-model yang banyak requestan minta ini minta itu. Ya, pernah nggak sih lu dapetin foto dengan konsep itu nude atau cuma pakai bikini atau dengan pakai celana dalam? Itu ada, dan itu salah satu awalnya gua sama. Nah, pertama kali lu foto itu apa yang lu rasakan dan hasrat apa yang lu keluar? Jadi sebenarnya gini, gue manusiawi ya. Karena cowok itu berat, Ben. Benar. Nah, jadi gue dulu punya mindset begini loh. Sekarang orang itu kalau kita foto dengan melihat seorang model seksi aja, kita sebagai laki-laki itu punya hasrat dong. Hasrat dan nafsu yang birahi itu muncul ya. Birahi. Bener banget kan? Iya. Bahasanya gitu, birahi dan hasrat yang itu muncul. Dan itu yang ngebuat konsentrasi in frame itu akan berantakan. Bener. Nah, jadi gue dulu punya mindset begini, gue punya prinsip, kalau gue bisa naklukin apa yang ada di diri gue, dalam arti nafsu atau dalam arti birahi ataupun apa itu, atau sange. Nah, itulah bahasanya. Sange gitu kan bahasanya. Itu gue bisa mengalahkan apa yang ada di diri gue. Karena bagaimanapun, kalau kita foto dengan konsep seksi, bikini, dan nude, tapi kita tidak fokus dengan fotonya, yang ada pasti akan berantakan. Karena apa? Mindset di otak kita bukan menghasilkan sebuah foto yang nikmat untuk dipandang atau sebuah foto yang nikmat untuk dilihat khalayak ramai. Dalam arti di sini foto seksi itu punya seni tersendiri, punya penggemarnya tersendiri. Benar. Ya. Terkadang foto seksi itu banyak disalahgunakan ataupun salah diartikan buat bacol ya, bancoli. Betul banget. Sebenarnya gini, foto seksi itu terkadang orang pun punya aliran tersendiri ya. Ada seorang fotografi itu yang alirannya landscape, terus potret ataupun food, bahasanya kan traveling, dengan dia ngasilin foto-foto landscape ataupun makro, modeling hingga nude. Nah, terkadang orang itu berpikir foto telanjang itu identik dengan pornografi. Iya. Ya guys ya, pornografi. Terkadang mindset bagi orang awam itu foto tanpa busana itu adalah porno, foto negatif. Tapi bagi seorang fotografi yang mengerti tentang nude art atau seni foto telanjang, itu dia tahu garis besarnya apa saja yang layak untuk ditampilkan di dalam in frame dan dinikmati juga ya, oleh penikmat foto sensual.
Oke. Nah, terkadang itu. Akhirnya lu bisa ngebawa diri lu untuk fotoin seperti itu. Bener. Tapi gini, pasti gue juga kita nggak bakal munafik kan. Betul. Pasti ada penawaran kayak setelah foto nih, ya setelah foto si model kan pasti ada dong cewek-cewek yang nakal sedikit. Ke mas apa kak, ya gimana kak gitu. Ada nggak sih tiba-tiba ketika lu kelar foto, akhirnya lu berhubungan seksual? Ayo, jujur lu. Oke, gue jujur. Awalnya dulu gue pernah. Oke. What the fuck? Cuman itu pertama dan mungkin terakhir ya. Aja. Karena buat gue jujur, dikala gue sendiri waktu pertama kali in frame, itu yang ada di otak gue tuh kacau. Iya lah, pasti. Bener, gue cuman fokus bagaimana pemotretan ini selesai. Ya sudah gitu kan. Dan waktu itu emang si model yang menawarkan diri. Ya sebenarnya tidak menawarkan diri ya, mengajak yang akhirnya pernah terjadi. Tapi setelah kejadian itu gue berpikir begini, kalau gue selalu seperti ini, itu akan menghancurkan nama baik dan karir gue sendiri. Oke, benar ya. banget. Jadi setelah itu gue fokus bagaimana gue mengalahkan itu semua untuk hasil bagus. Ya, gue sendiri sampai dibilang pernah dibilang sama model begini, bang, lu nggak normal ya? Kenapa? Lu nggak sange, lu nggak bangun, kata dia. Sorry, bukannya gue nggak sange, bukannya gue nggak bangun. Tapi dikala gue lagi in frame lu untuk ngedapetin foto yang bagus, dan akhirnya gue nggak bisa ngalahin nafsu birahi gue sendiri, semua akan berantakan. Karena di sini niatnya gue bukan lagi foto. Oke, nah ya. Kalau misalkan sekarang nih banyak banget ya kan fotografer yang baru netes gitu kan, dan dia baru megang DSLR, baru mungkin bisa ngatur settingan kamera. Akhirnya dia bikin atau ngajak model-model atau ngajak cewek-cewek untuk foto kayak nude, cuman berkedok seperti foto, tapi pada akhirnya dia akhirnya dia ngewe ya kan. Nah, bahasanya gitu. Kalau menurut lu nih, tanggapan lu tentang soal itu apa sih? Jadi begini ya, itu kembali lagi pada fotografer dan model. Fotografer sebenarnya apa sih tujuan lu menjadi seorang fotografer? Ya. Kalau lu bahasanya menjadi fotografer seksi, cuman menjadi fotografer, mesum, lu nggak akan pernah jadi orang. Iya sih, benar. Karena bagaimanapun lu akan cuman mengumbar atau mencari kepuasan dengan meniduri berbagai macam model yang bisa lu tiduri, atau terkadang dengan mulut manis itu yang akan membuai si model, bahasanya begitu kan. Ya itulah yang merusak citra baik seorang fotografer seksi. Nggak munafik, semua orang. Tapi itu bisa disalahkan ke modelnya apa fotografer ya? Dua faktor itu bisa mendukung. Karena mungkin ceweknya yang kesangean, betul, atau cowoknya yang kesangean. Tapi gini, terkadang dikala gue mendapatkan sebuah model yang profesional, mau dia foto nude dengan properti apapun itu, tapi dia profesional, dia selesai foto sudah tidak ada lagi namanya yang merujuk ke situ. Oke, itu kalau dari diri lu ya yang jalanin. Nah, lu kan udah foto udah lama nih, udah jauh juga. Gue mau nanya dong, income atau penghasilan paling terbesar yang lu dapetin itu berapa? Untuk foto paling besar dalam satu paket gitu ya? Ya, oke, dalam satu paket, dan maksudnya dari lu awal sampai lu sekarang nih, ya udah ada namanya. Itu paling besar yang lu dapetin berapa? Gua pernah waktu itu foto untuk perawat plus wedding itu paket hampir 35 juta. 35 juta? Dan itu dia mau bayar? Dih, gue sih nggak mau. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Itu sampai yang lu bilang tadi, gue perawat sampai ke Singapura, sampai ya semua. Itu 35 juta? 35 juta yang gue dapat. Itu bersih ke lu? Bersih? Anjing, 35 itu juta. Hasil terbesar gue pada saat itu. Untuk saat ini sih kita, kalau gue sendiri ya, hasil foto itu gue tidak mau membebani si customer, karena finansial orang itu berbeda. Ya. Jadi setiap gini, gue berprinsipnya dalam arti orang orang mau melakukan hajat itu wedding atau pra-wedding, saya tidak mau membebankan mereka tentang nilai sebuah nominal.
Jadi selagi saya bisa ngebantu berapapun nominalnya dia, gue bukan tipikal orang yang gue harus segini nilainya, harus 5 juta, 10 juta, enggak. Berapapun itu akan gue bantu. Karena gue akan berisi begini. Dikala gue yang menjadi mereka, gue punya duit sedikit untuk melakukan sebuah pernikahan, untuk mas kawin ataupun apapun itu, tiba-tiba terkendala dengan beratnya beban untuk melakukan sebuah sesi foto wedding ataupun prawed, itu akan menyakitkan buat mereka. Mereka pengen punya dokumentasi bagus karena bagaimanapun mereka itu mengabadikan. Benar, mereka itu menikah sekali seumur hidup. Iya. Mereka pengen momen yang terbaik. Nah itu tadi yang gua nggak pernah akan memberikan batu sandungan buat mereka. Berapapun selagi bisa dikompromikan, ayolah kita akan bantu. Intinya seperti itu. Jadi itu paling besar itu 35 juta. Oke. Ada nggak sih ini kan lu banyak nih foto-foto yang pakai bikini, ya kan, celana dalam segala halnya itu. Gua nanya, berapa banyak yang udah lu fotoin? Berapa banyak yang gue fotoin di luar wedding dan private ya? Iya. Modeling yang dibilang seksi, nude dan sebagainya udah nggak kehitung bro. Anjing, gak kehitung. Berarti lu udah ngeliat bentuk-bentuk pentil. Mulai dari yang uji yang lancip. Sampai terkadang mereka itu gue dibilang sampai gue paham melihat sosok seorang wanita dengan postur seperti ini sampai begini. Itu pun buat gue pribadi ya bahasanya. Terkadang gue sendiri punya pertanyaan. Gue sebelum melakukan sesi foto, gue terkadang menerka. Oh wanita seperti ini, wah kan seperti ini loh bentuknya. Bener gak sih gitu kan? Gue dengan diri gue sendiri tanpa gue ucapin dengan orang lain. Nah sekarang kan juga banyak nih fotografer yang baru banget ya kan, dan menjatuhkan harganya banget gitu. Nah sebagai lo yang udah lama di dunia foto, itu cara untuk menghadapi itu semua gimana? Apa lu punya cara sendiri? Apa lu jatuhin harga juga ngikutin yang lain? Terkadang gini, gue sih nggak mau nyalahin teman-teman yang baru ya, fotografer yang baru, karena bagaimanapun kalian itu lagi mencari pasar. Ya mungkin dengan cara memberi harga murah, kalian bisa masuk di situ dan kalian mulai merintis nama. Itu mungkin sama seperti gue dulu, tapi gue tidak menjatuhkan harga, tapi gue menerima berapapun waktu itu. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru turun di dunia fotografi ataupun main di wedding atau prawed, ya kalau bisa buat teman-teman ikutinlah standar teman-teman wedding dan fotografer yang lainnya. Jangan sampai yang rusak pasaran lah. Iya. Jadi biar yang fotografer yang lama dan yang mungkin udah ada namanya juga nggak begitu jatuh ya kan. Kalau gue sih mati rezekinya juga kan. prinsipnya gini, gue tidak akan pernah takut untuk dijatuhkan dalam arti bersaing dengan harga. Bagaimanapun klien itu akan melihat kualitas dan hasil. Walaupun sekarang banyak teman-teman yang baru udah kasih harga murah, kualitas mereka sih oke lah, bahasanya gitu kan, nggak buruk-buruk amat. Terkadang itu sih yang buat gua untuk tetap ya, gua sampai saat ini masih lah fotografer. Untuk gua saat ini bukan sebagai mata pencarian pokok gua ya bro sekarang, alhamdulillah. Tapi hobi gua yang tetap jalan. Mungkin dari tim-tim gua yang masih ada saat ini pun kalau gua sendiri nggak bisa handle, itu yang akan tetap jalan. Karena bagaimanapun ini dunia hobi gua hingga saat ini. Bagus. Berarti lo harus contoh nih ya, yang berpengalaman guys. Nah, pas banget nih, gua ada challenge ya. Karena setiap bintang tamu tuh, ngopi dulu biasa lo. Karena setiap bintang tamu yang gua ajak dan gua undang, pasti selalu gua bikin challenge di akhir ya kan. Nah, sekarang kita main challenge-nya gampang banget ya. Kita main gunting batu kertas. Kalau misalkan gua kalah, ya lu ngasih tantangan ke gua atau lu kasih pertanyaan ke gua. Tapi kalau gue yang menang, gua kasih pertanyaan sama lu. Deal ya, apapun itu tantangan gua. Boleh. Oke. Ya guys, gunting batu kertas. Anjing, gua kalah. Oke, bebas. Gue punya pertanyaan. Gue kenal sama lu tuh dulu adalah anak malam bro. Oh iya. Ya. Gue anak malam, dan siapa sih yang nggak kenal Ledos gitu dari ujung pinggiran Jakarta sampai ujung Karawang, dunia malam bro ya, dalam arti klub, diskotik dan sebagainya. Inilah bisa dibilang senior lah. Iya. Gak. Terus. Yang gue pengen tanyain begini pun,
lu tadi kan sama berita pertanyaan gua, apakah lu pernah tidur sama model? Pernah jawab, gua pernah. Oke, gitu kan. iya. Walaupun cuma sekali ya waktu Iya. itu. Walaupun itu cuman ya sekilas doang, tidak seperti orang Ya. seperti berhubungan selayaknya ya, Iya, contoh terus? seperti itu. Lu pasti deket namanya dengan Elsie. Ya, oke. Ya. Iya. DJ gitu Ya, kan. oke, ya, siap. Nah, apalagi di kadang Pertanyaan nih. udah sama-sama mabok gitu kan. Berapa banyak LC dan DJ yang pernah lu ajak Anjing. kencan? Aja kencan doang nih. Ya kencan dalam arti plus. Oh. Kalau dibilang banyak ya gue nggak ngitung. Udah nggak kehitung. Nggak kehitung ya. Berarti kalau gua itu tahu wanita dengan berbagai macam bentuk, tapi gue tidak pernah tahu rasanya seperti apa. Ya, anjing, terus gue harus tahu gue juga. Nah, berarti lu paham dengan semua macam rasa, bro. Bener nggak itu pertanyaan buat gue? Ya, benar. Jadi lu ngerasain dalam arti, sorry guys ya, ini kalau nggak salah kontennya 18 plus ya. Jadi kita sebagai sama-sama Ya, laki-laki, oke. kita belak-belakan. Iya. Gua tahu setiap karakter wanita dengan body seperti ini, hampir 80% gua paham Yeah. dengan posturnya, dengan dalamannya, baru. Walaupun jujur gua nggak pernah tahu rasanya seperti apa. Gua sekarang tanya sama Idos yang sudah tidak pernah kehitung. Sekarang nggak gue hitungin, sumpah. Iya, karena sudah nggak kehitung guys, gitu kan. Jadi pasti tahu lah banyak macam rasa dan bagaimana yang paling nikmat bahasanya gitu guys. Oke. Menurut lu dari sekian banyak tersebut, mana yang paling nikmat? Orang seperti apa, bentuknya bagaimana, posturnya seperti apa, kulitnya bagaimana, face-nya seperti apa? Lu penasaran guys? Kalau gue sih yang penting wangi sih, udah Oh, wangi. aja. wanginya apa itu? Ya udah lawat. Oh, jadi gini buat teman-teman yang nonton, bahwasanya laki-laki itu tidak perlu butuh terlalu cantik, Yoi. ya. Yang penting kebersihan. bersih dan harum. Karena bagaimanapun kalau namanya sudah cakep, perfect, Kalau bau cara masih percuma. dibungkus, nah, Anjing. kata si Edos kalau udah dibuka dan dia bau pasti akan ilfil kan. Iya. Kita Oke, kita mulai lagi ya. Tas. Oke, gue menang. Nah, sekarang gue mau tanya sama Ntar dulu gue ngopi dulu nih, kayak pertanyaan lu bakal nyesek ke gue nih kayaknya. Tapi gue harus jujur guys, ya gue harus jujur. Jadi gue mau bertanya lagi. Kan lu tadi nanya tuh, ya kan, Oke, soal oke, gua. Sekarang gue balikin lagi soal lu. Jika lu foto, ya foto seksi atau foto nude lah, Ya. bugil lah dalam artian. Oke. Foto terekstrim apa yang pernah lu lakukan? Terekstrim, gue pernah waktu itu guys, gue dapet job foto, lakinya orang bule dan ceweknya orang sini di salah satu studio. Jadi gue motoin mereka lagi ML guys, sumpah. Bukan hanya foto, tapi gue take video. Dan itu emang sih konsumsi pribadi mereka sendiri ya. Gila. Benar. Terus lu dibayar berapa? Gue dibayar waktu itu sekitar 9 juta. 9 juta. Terus lu ketika lu tag video itu dan lu foto itu hasrat apa yang ada di diri? Anjing, gue selama ini ya bener, gue foto cuman sama model. Terkadang gue konsep sampai pakai dildo ataupun apalah, atau lesbi dan sebagainya, cuman sekedar konsep ya, itu pun hanya tag frame tanpa video. Dan saat ini gue dikasih challenge dengan klien gue sendiri, gue ngambilin foto dan video mereka lagi ML guys, seolah gue menjadi seperti foto apa ya. Terus gaceng nggak? Gaceng guys. Iya. Terus lu mencoba coli gak? Kagak. Oh, enggak. Karena gue disitulah puncak bagaimana gue harus mengalahkan rasa itu. Birahi ya. Benar, rasa birahi itu untuk supaya gue tetap dapat hasil yang maksimal dan klien gue itu puas. Guys, gini, foto-foto dan video, foto-foto hasil dia bakalan muncul nanti nih. Lu bakal lihat di lanjut lagi kali gini. Ya. Nah, sebelum gue tutup konten ini,
gue minta untuk lo ngomong ke mereka semua, jangan lupa untuk subscribe. Oke guys, gua sebelumnya makasih banget ya buat Edos. Dia sekarang udah jadi YouTubers guys. Jadi YouTubers, nggak nyangka makin maju dia ya sekarang. Amin amin amin. Buat teman-teman yang lihat konten ini, mudah-mudahan sih bisa kalian petik hikmah dari balik ini semua, terutama buat para model, buat para fotografer. Jadilah model yang baik, jadilah model yang mengerti tentang tata krama, model mau apapun model itu, dari model hijab, model seksi, nude dan sebagainya. Yang pasti kalian harus profesionalitas. Dan teruntuk buat teman-teman fotografer yang mungkin baru terjun ke dunia fotografer, kalian foto seksi atau apa, itu hak kalian. Tapi setidaknya kalian harus mengerti tentang attitude seorang fotografer itu seperti apa, menjaga nama baik model itu bagaimana, itu batas pesan kalian. Dan jangan lupa subscribe, dan like, follow konten-konten YouTube-nya. Di balik itu semua banyak banget konten yang buat teman-teman, jamin lah banyak hal yang buat kalian asik buat nonton. Memberikan informasi-informasi ya. Betul, Bisa banget. tahu dunia-dunia seperti apa ya. Oke, jadi guys, thank you so much untuk Ulik, sukses untuk Siap. akhirnya, dan salam buat model-model Oke, seksinya. siap. Dan satu lagi, tunggu Edos akan join sama gua di kala gua lagi akan take foto seksi dan nude untuk join. Oke, Ya, biar see kalian you. tahu bagaimana sih sebelum proses untuk foto nude, bukan yang dibilang dalam arti foto-foto mesum, tapi semua itu harus di set up dengan baik, diarahkan dengan baik, mempunyai konsep yang baik. Nanti gua akan ajak Edos untuk ikut gua session tersebut guys. Siap, thank you Ulik. Jangan lupa Subscribe dong. subscribe juga ya. Yoi, see you. See you guys.